Ini merupakan tugas LK 2.5, yaitu pembuatan konten digital dengan menggunakan data untuk melihat tingkat kedatangan dan keberangkatan gitu ya. Data ini diambil pada link BIMTEK KKAS MPLA 2025. Adapun data sebenarnya sebagai berikut. Di sini tuh jelas ada 4 aktivitas ya. Aktivitas pertama, aktivitas kedua, ketiga, keempat, dan satu lagi adalah pengembangannya. Nah, perbedaannya apa pada setiap aktivitas? Pada aktivitas pertama ada data di mana data tersebut dapat melihat waktu keberangkatan. Pada tanggal 10 waktu keberangkatannya pukul 7.15, itu berarti di pagi hari. Jaraknya itu sekitar 15 km dengan waktu tempuh itu adalah 42 menit 54 detik dengan kondisi jalan raya dan tinggi. Tinggi ini berarti tingkat kemacetan. Ada dengan kondisi cuacanya cerah menggunakan sumber data Google Maps di sini ya. Nah, di sini pada fase aktivitas 1 itu hanya ada data-data seperti ini. Ya, ingat untuk tinggi itu adalah tingkat kemacetannya. Nah, pada aktivitas kedua dia tuh ada perbedaan data, di mana perbedaan datanya itu dia itu adalah waktu tempuh. Waktu tempuhnya itu sekitar 42 menit dengan kecepatan kilometer per jam. Ini didapat dari mana? Kecepatan kilometer per jam ini didapat dari waktu tempuh dengan dibagi jarak. Ini sedangkan waktu tempuhnya masih menit, jadi sini kita buat per 60 ya, dengan sesuai dengan rumusnya dibagi 60, maka dia dapat waktu kecepatannya itu sekitar 21 km per jam gitu. Dengan di pagi hari pukul 7.15 dia berangkat, jaraknya 15 km, waktu tempuhnya itu 42 menit dengan jenis jalan itu jalan raya, tingginya kondisi lalu lintas itu berarti macet, tapi cuacanya itu cerah. Ya, maka kecepatan atau kilometer per jamnya itu sekitar 21,86. Nah, kecepatannya itu valid. Kenapa valid? Karena di sini jelas terlihat ya bahwasannya dia itu tinggi kondisi lalu lintasnya, berarti terjadinya kemacetan gitu ya. Nah, di sini outlier ya, dia outlier karena dia berada di luar dari data. Itu untuk aktivitas kedua. Di aktivitas ketiga dia berbeda lagi. Dia di sini nampak pada jarak kilometer 15 itu dia merupakan kategori jarak menengah. Dia tidak jauh, tidak dekat, tapi dia tengah-tengah. Pada pukul 7.15 itu dikategorikan pagi. Harinya itu hari Senin. Jenis kerjanya itu hari kerja. Nah, pada hari Senin pukul pagi di hari kerja itu tingkat kemacetannya sangat tinggi. Makanya dengan waktu kecepatan 21 itu km per jam, hambatannya dia itu adalah sekitar 19. Ini 19 hambatan dia ya, hambatan indeksnya itu, indeks hambatannya 19, padahal waktu idealnya aturannya dengan 7 menit dia sudah sampai dengan jarak yang tidak begitu jauh. Tapi karena dia di pagi hari dan itu jam kerja, otomatis dia macet gitu. Nah, sama dengan ini di sore hari pada jarak 15 kilo juga, tapi dia berada di pukul 5 sore hari, di hari kerja juga, itu rata-rata orang pada pulang kerja, maka dia kondisi lalu lintasnya tetap terjadi kemacetan. Nah, di sini hambatan indeksnya itu lebih tinggi dari yang pagi, yaitu 20 menit gitu kan, indeks hambatannya, karena di jam sore itu sangat rawan dengan yang namanya kemacetan gitu. Sedangkan di jam-jam 10.30 itu waktunya hanya sedang-sedang saja gitu ya. Nah, ini dia ada kategori waktu yang sudah dibuat. Nah, ini keterangannya. Kategori jarak, kategori waktu, jenis hari, indeks hambatan. Di sini ada pendek itu dia berarti kurang dari 10, ini besar 10 sampai 30 kilo, itu berarti dia menengah. Oke, itu untuk dia aktivitas ketiga. Nah, untuk aktivitas keempat itu dia berbeda lagi. Nah, di sini ada kategori jarak, waktu tempuh rata-rata per kilometer. Kategori jarak, jenis jalan, kondisi lalu lintas, waktu tempuh per menitnya itu 15 gini. Nah, ini banyak sekali aktivitas 1, 2, 3, 4, dan ini adalah pengembangan. Pengembangan ini berarti faktor koreksi untuk formular perkiraan. Apa aja yang dapat mempengaruhi kenapa
lama sampainya, bisa aja dengan faktor jalan rayanya, jalan kotanya, kondisi lalu lintasnya, apakah dia macet, apakah dia tidak macet, ataukah dia sedang-sedang aja pada waktu kapan, bisa aja weekend. Kalau weekend dia lebih kosong jalannya, kalau siang juga gitu ya, tapi pada saat jam kerja dia lebih tinggi tingkat kemacetan lalu lintasnya. Jadi data ini yang diambil dari LIM BIM TKK ASMPLA 2005 ini itu merupakan data di mana kita dapat menghitung waktu keberangkatan, jaraknya, dan waktu tempuh serta kapan sebaiknya kita sampai itu pada aktivitas ketiga gitu ya. Waktu idealnya itu kita jadi tahu, jadi paham gitu. Inilah konten tugas pembuatan konten digital link LK 2.5.